Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita kembali belajar tema. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah semuanya? Semoga anak-anak Ustazah tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tema 1 subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sebelum masuk pada materi, saja terlebih dahulu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan biji, tunas, umbi, spora, dan mencangkok dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengamati, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu dengan biji, tunas, umbi, spora, dan mencangkok dengan tepat. Baiklah, sekarang kita langsung saja masuk pada materi pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman itu memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, di sini terdapat dua cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan secara alami. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami ini terbagi dari beberapa di antaranya adalah biji, tunas, umbi, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan salah satu di antaranya adalah mencangkok. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji maksudnya adalah di mana tumbuhan untuk menghasilkan tumbuhan baru, untuk memperbanyak individunya itu dengan menggunakan biji. Jadi alat perkembangbiakannya itu adalah biji. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji contohnya di antaranya pohon mangga, jeruk, dan semangka. Nah, sekarang kita akan melihat segala siklus atau segala proses yang terjadi pada pertumbuhan biji. Nah, sekarang dari gambar kita perhatikan terdapat beberapa proses. Yang pertama, selimut biji. Nah, ini fungsinya adalah untuk melindungi biji. Yang kedua, embrio. Ya, ini adalah embrio dan ini adalah calon tumbuhan baru. Inilah nanti yang akan menjadi tumbuhan baru. Dan yang ketiga ini dinamakan kotiledon. Dan ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, jadi ini merupakan proses pertumbuhan yang ada pada biji dan yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Nah, Ustazah rasa anak-anak Ustazah semua bisa memahaminya, juga bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari contoh dari perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Kita juga sering melihat biji mangga, jeruk, dan semangka. Nah, itu adalah biji tersebut nanti jikalau kita lemparkan ke tanah atau kita lemparkan ke sembarangan tanah, itu juga nanti akan tumbuh dengan sendirinya karena tumbuhan baru muncul dari biji tersebut. Nah, itulah tadi
penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, sekarang kita akan melihat yang berikutnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas itu apa? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, jadi tunas itu anakan yang tumbuh di sekitar induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah contohnya pohon pisang, cocor bebek, dan bambu. Sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangbiakan dengan tunas yang terjadi pada pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Nah, jadi anak-anak semuanya, ini dari gambar kita bisa perhatikan, ini adalah gambar pohon pisang. Nah, di mana ini namanya tunas. Tunasnya tumbuh di sekitar induknya, dan inilah yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru yang lama-kelamaan tumbuh besar sama seperti induknya. Nah, kemudian cocor bebek. Cocor bebek ini, tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Jadi cara perkembangbiakannya pada cocor bebek ini adalah dengan cara tunasnya itu tumbuh di tepi daun. Dari gambar kita bisa lihat ya. Nah, ini di tepi daun ini merupakan tunas dari cocor bebek. Inilah nanti yang akan menjadi tumbuhan baru. Nah, inilah cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara tunas. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang berikutnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui dulu apa itu umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Organ yang membentuk umbi terutama batang dan akar. Nah, jadi anak ustazah semuanya, umbi itu adalah hasil dari perubahan ukuran dan bentuk pada organ tumbuhan. Maksudnya itu organ yang ada pada tumbuhan itu, contohnya ada akar dan batang. Nah, akar dan batang itulah nanti yang akan menjadi tumbuhan baru. Nah, perubahan ukuran dan bentuk pada organ tumbuhan itulah yang disebut dengan umbi. Nah, selanjutnya umbi terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah di antaranya kentang, ubi jalar. Jadi, kentang dan ubi jalar ini berkembang biak dengan umbi batang. Yang berikutnya adalah umbi lapis, contohnya bawang dan bunga bakung. Dan yang terakhir adalah umbi akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel dan singkong. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tumbuhan lainnya. Dan ini adalah beberapa dari contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan melihat yang berikutnya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Ini adalah tumbuhan paku. Nah, sekarang kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur.
Nah, jadi seperti yang gambar Ustazah tampilkan ini adalah gambar tumbuhan paku, dan ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Nah, sekarang kita akan melihat segala proses pertumbuhan yang ada pada tumbuhan paku. Yang pertama, kumpulan kotak spora terletak di bagian tepi bawah daun berupa bintik-bintik kecoklatan. Nah, ini kita bisa lihat di gambar ya nak ya. Ini adalah dinamakan kotak spora, dan ini letaknya berada di tepi bawah daun. Inilah awal dari perkembangbiakan menggunakan spora. Nah, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa spora ini bentuknya sangat halus. Jadi ketika kena angin, maka dia akan pecah dan jatuh di tempat yang cocok. Nah, inilah langkah kedua atau tahap kedua dalam proses perkembangbiakan tumbuhan dengan spora, tumbuhan paku ya. Nah, yang ketiga, spora itu lalu akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku baru. Nah, jadi spora yang ada pada daun paku tadi, pertama setelah dia muncul bintik-bintik kecoklatan, kemudian ketika kena angin dia akan pecah dan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok, maka sporagium yang jatuh tersebut itulah yang akan menjadi tumbuhan paku baru. Nah, itulah cara-cara perkembangbiakan atau proses pertumbuhan yang ada pada paku, yaitu dengan menggunakan spora. Nah, untuk contoh yang lainnya nanti anak ustazah semuanya bisa lihat di bukunya juga ya. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Tadi diantaranya ada biji, tunas, kemudian spora, dan umbi. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Nah, salah satu contohnya perkembangbiakan tumbuhan dengan buatan adalah mencangkok. Nah, cangkok itu adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Contohnya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cangkok adalah diantaranya rambutan, mangga, dan jambu air. Nah, keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Nah, sekarang ustazah akan tampilkan beberapa cara yang kita lakukan dalam mencangkok. Jadi supaya anak ustazah juga lebih memahami apa itu yang dimaksud dengan cangkok. Nah, sekarang kita lihat cara yang pertama. Bersihkan lapisan kambium yang menempel pada kayu. Dari gambar kita bisa lihat, ini adalah cara yang pertama, yaitu membersihkan lapisan kambium yang menempel pada kayu. Nah, setelah kita pilih dahan atau batang yang akan kita cangkok nanti, nah, kita bersihkan terlebih dahulu lapisan kambiumnya. Nah, langkah yang berikutnya, lapisi bagian tersebut dengan tanah gembur. Nah, jadi setelah tadi kita membersihkan lapisan kambium kayu tersebut, langkah yang berikutnya adalah melapisinya dengan tanah gembur. Dan langkah yang selanjutnya, balut bagian yang telah terlapisi tanah dengan plastik, lalu ikat balutan tersebut dengan menggunakan tali plastik di bagian ujung atas dan bawah. Nah, setelah tadi kita melapisi bagian tersebut dengan tanah gembur, maka langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah membalut bagian tanah tersebut menggunakan plastik, kemudian mengikatnya bagian atas dan bawah ujung tanah gembur tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan dalam proses mencangkok. Nah, setelah ketiga proses ini kita sudah lakukan,
maka kita akan menunggu kira-kira lebih kurang dalam waktu sebulan. Jika batang atau dahan yang kita cangkok ini sudah berakar, maka disitulah kita akan memotong dahan tersebut. Kemudian kita akan menanamnya di tempat yang baru untuk menghasilkan tumbuhan baru. Nah, anak-anak ustazah semuanya, untuk hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Nah, ustazah harap anak-anak ustazah semuanya dapat memahami materi kita hari ini ya. Nah, baiklah anak-anak semuanya. Untuk latihannya di rumah, silahkan dibuka bukunya, buku LKS, yaitu halaman 61 bagian 1 dan 2. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan anak-anak ustazah semua dapat memahaminya ya. Nah, ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.